Beastmaster terhebat. Bab 471. Setelah berjalan-jalan di kota Vexia sebentar dan merasakan perubahan di kota yang baru muncul ini, hati Li Qian menjadi tenang. Dengan keberadaan kota seperti itu dan seorang penjinak binatang tingkat suci yang bertugas, bukan hanya keamanan kota Vexia yang terjamin, tetapi kota Feihe yang berada di dekatnya juga akan terlindungi. Dengan adanya Guru Tai, Guru Hanke, dan kakak perempuan senior Irina di sini, Li Qian tidak lagi memiliki kekhawatiran. Setelah menjelajah sebentar, Li Qian memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan bersiap melangkah ke celah dimensi. Dia menoleh ke arah Irina di sampingnya. Senior Irina, sudah waktunya. Aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke Falling Blossom City. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Irina melirik Li Qian setelah mendengar ini, lalu berbicara dengan suara tenang dan santai. Baiklah, Li Qian langsung mengerti maksudnya, lalu tersenyum kecut. Kalau kau ikut aku ke kota Loying seperti ini, bukankah itu dianggap melalaikan tugas? Bukankah itu agak kurang pantas? Sejak kau melangkahkan kaki ke wilayah Flying Crane City, tugasku adalah melindungi keselamatanmu dan selalu berada di sisimu setiap langkah, lanjut Irina dengan suara tenang. Li Qian melirik Irina yang tampak tegas, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk melupakannya. Lagi pula, niatnya baik, dan akan sulit untuk menolak. Bahkan jika dia ikut dengannya, itu tidak akan berpengaruh. Jika mereka menghadapi bahaya, Li Qian dapat menangani apa yang dapat dia tangani, dan dia tidak dapat membantunya dengan apa yang tidak dapat dia tangani. Maka, mereka berdua pun memasuki celah dimensi bersama-sama, dan di tengah kerlip cahaya dan bayangan, mereka muncul di Fallen Blossom City. Kota Loying cukup besar, terutama karena bekas situs peradaban orang Rong di sini sangat luas. Sebelumnya, meskipun luas, kota ini tidak terlalu ramai dan dipenuhi dengan kehancuran dan kehancuran. Kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Seluruh kota Loying telah dibersihkan, sebagian besar bangunan telah diperbaiki seperti semula, dan beberapa yang tidak dapat diperbaiki telah dibangun kembali. Justru karena sebagian besar arsitektur peradaban masyarakat Rong telah dilestarikan, kota Loying baru ini dipenuhi dengan suasana eksotis yang kuat. Kota itu tidak seperti kota dimensi lain yang diketahui Li Qian. Ayo pergi. Ada pembangunan baru di celah dimensional. Aku akan mengantarmu ke sana untuk melihatnya, kata Irina sambil menunjuk ke suatu arah. Li Qian juga melihat ke arah itu, sedikit antisipasi terlihat di matanya. Sebelumnya, istana bawah tanah runtuh, dan celah dimensi hampir terkubur. Hanya berkat penggalian Master Li yang kedua, celah itu muncul kembali di dunia. Sekarang karena ada rencana pembangunan berskala besar, wajar saja jika perlu direnovasi dengan benar, dan Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Keduanya berjalan dan segera tiba di dekat kompleks kuil. Melihat pagoda batu yang berdiri di tengah kompleks kuil, Li Qian tampak tersadar. Ternyata renovasi resmi di sini adalah untuk mereplikasi bangunan aslinya. Li Qian memikirkannya dan merasa itu ide yang cukup bagus. Setidaknya terlihat sangat harmonis tanpa ada kesan kejanggalan, dan ini tidak hanya berlaku pada menara batu tempat celah dimensi itu berada. Banyak kuil di daerah sekitarnya juga telah diperbaiki atau dibangun kembali, semuanya dengan gaya aslinya. Li Qian melirik menara batu di tengah dan berjalan tanpa ragu. Karena ia adalah orang pertama yang menemukan rute ini, ia tidak akan menghadapi batasan apapun dalam perjalanan dimensi melaluinya di masa mendatang. Kewenangannya bahkan lebih tinggi dari Irina. Jika tidak, Li Qian tidak akan mengambil rute ini kembali ke kota Nandu. Di alam dimensi lain, bahkan dengan tingkat lencana petualangnya, dia tidak dapat memasuki alam dimensi tingkat kedua. Tentu saja, karena kontribusinya yang besar dalam menemukan bidang dimensi yang tumpang tindih, Li Qian merasa bahwa ia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengajukan lencana petualang tingkat yang lebih tinggi. Itulah yang sedang dipersiapkannya. Dia akan mencobanya begitu semester baru dimulai. Akan lebih baik kalau kita bisa mendapatkannya, tetapi kalaupun tidak bisa, tidak akan ada kerugiannya. Yang ada hanya penundaan. Saat memasuki area terlarang dan mengungkapkan identitasnya, Li Qian diundang masuk tanpa halangan apapun. Para komandan garnisun di sini, termasuk yang berada di kota Yuanfeng di seberang, semuanya adalah Direktur Universitas Penjinak Binatang Sazukami, lanjut Irina. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit. Adapun kota Yuanfeng, yang disebutkannya, seharusnya itu adalah suku Rongren di sisi lain celah dimensi. Karena pihak berwenang telah mengambil alih tempat ini, wajar jika mereka mengubah dan memperluasnya menjadi sebuah kota. Karena formasi penyegel celah dimensi telah hancur total, celah dimensi di sini telah terekspos sepenuhnya. Selain itu, mungkin mengingat seringnya pergerakan orang di masa mendatang, konstruksi berskala besar dilakukan di dasar menara batu. Sebuah aula petualang dibangun. Kita bisa bayangkan, tempat ini akan sangat ramai setelah jalur ini dibuka sepenuhnya. Keduanya memasuki celah dimensi dan dalam sekejap mata, mereka tiba di tempat baru. Alasan disebut baru terutama karena, dibandingkan dengan kota Loying, kota Yuanfeng ini telah banyak berubah. Ini tidak ada hubungannya lagi dengan suku Rong asli. Sambil memandang ke kejauhan, Li Qian melihat menara batu lain, hampir identik dengan yang ada di kota Loying. Kali ini, tanpa menunggu perkenalan Irina, ia berjalan ke sana atas inisiatifnya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti lokasi celah dimensi yang mengarah ke bidang dimensi berikutnya. Dan seperti dugaannya, itulah memang lokasi celah dimensi.
Tidak seperti Valen Blossom City, celah dimensi di sini berada di puncak menara batu, bukan di dasar. Oleh karena itu, wajar saja jika aula petualang juga dibangun di lantai atas. Meskipun tidak luas, ruangannya kecil, tetapi lengkap dalam segala hal. Li Qian memasuki menara batu tanpa halangan apapun. Namun, kali ini, ia tidak memasuki celah dimensi semudah sebelumnya. Ia malah menunggu sebentar di aula petualang sebelum diizinkan masuk. Saat cahaya dan bayangan berkelap-kelip untuk ketiga kalinya, mereka tiba di dunia yang lebih gelap. Berbeda dengan terakhir kali mereka datang, kali ini, yang ada bukan lagi sekadar genangan air kecil. Pada saat ini, pos penjagaan telah dibangun menjadi struktur dasar, dan semua orang di sekitar sibuk mengerjakannya. Li Qian bahkan melihat seekor naga bersayap 4 membawa tembok kota marmer biru putih yang besar. Saat dia bergerak sedikit lebih dekat, dia menemukan bahwa mata penglihatan sejatinya tidak dapat memahami informasi apapun tentang naga bersayap 4 itu. Oleh karena itu, levelnya paling tidak berada pada level hegemon. Menggunakan hewan peliharaan setingkat penguasa untuk membangun pos terdepan adalah sesuatu yang hanya ada di alam dimensi dalam. Hal itu hampir tidak terbayangkan di dunia luar. Bab 472. Tepat saat Li Qian menatap naga bersayap 4 itu, sedikit tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tiba-tiba terngiang di telinganya. Bagaimana? Naga bersayap 4 ini cukup mahir membuat batu bata, ya. Suara itu milik seorang pemuda bertopi bisbol. Pria muda itu tampaknya berusia 40-an, dengan wajah persegi dan tubuh berotot, membuatnya tampak kuat dan mengesankan. Saat berbicara dengan Li Qian, dia memperlihatkan dua baris giginya yang putih cemerlang, yang sangat mempesona. Li Qian sedikit bingung ketika melihat pria berwajah persegi yang tiba-tiba muncul. Saat itu, Irina, yang berada di sebelahnya, segera berbicara dan memperkenalkannya, Li Qian, ini Hu Mingfei, Direktur Akademi Tempur sekolah kami. Mendengar perkenalan Irina, Li Qian tiba-tiba menyadari bahwa Direktur Hu ini pasti mirip dengan Direktur Duan Kong, keduanya adalah direktur sementara yang sangat cakap. Namun, fakta bahwa ia dapat menjaga tempat ini menunjukkan banyak hal tentang kekuatannya. Di mana tempat ini? Alam dimensi keempat. Penuh bahaya, dan tanpa sosok yang kuat sebagai pemimpin, mustahil untuk mendirikan pos terdepan. Direktur Hu, Li Qian segera menyapanya, lalu menjawab, naga bersayap 4 ini memang sangat efisien dalam memindahkan batu bata. Tidak ada cara lain. Mendirikan pos jaga di tempat ini bukanlah tugas yang mudah. Kita harus bertindak cepat, jadi kita hanya bisa meminta orang itu untuk melakukannya, kata Direktur Hu. Setelah mengobrol sebentar, Direktur Hu mengajak mereka berkeliling sebentar ke pos terdepan yang baru dibangun, lalu memanggil binatang peliharaan tingkat Sein, Kun Laut Dalam. Perjalanan menuju pos terdepan Fuling tidaklah singkat. Meskipun rutenya telah dibersihkan beberapa kali oleh para pendahulu legendaris, tidak ada jaminan bahwa hewan peliharaan baru setingkat Kaisar atau bahkan setingkat Sein tidak akan muncul. Direktur Hu berkata, itulah sebabnya saya meminta Shen Haiyou-kun untuk membawa Anda ke sana. Sedangkan untuk Anda, Nona muda, saran saya pribadi adalah Anda tidak ikut dengan saya. Dia mengirim Li Qian pada seekor burung camar laut dalam untuk memastikan keselamatannya, tetapi Irina tidak punya kewajiban seperti itu. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, lalu menatap Irina, yang langsung berhenti dan memperjelas pendiriannya. Dia tahu betul bahwa dengan pedang emas sebagai kartu truf, ditambah kun berenang laut dalam, Li Qian tidak mungkin menemui masalah apapun. Jika aku bersikeras pergi bersamanya, dan kami benar-benar menghadapi bahaya, aku mungkin akan menjadi beban bagi Li Qian. Tanpa membuang waktu, Li Qian melompat ke punggung kun raksasa di laut dalam. Kun raksasa mengepakkan siripnya yang tampak seperti sayap yang menggantung di langit, dan dalam sekejap mata, ia terbang tinggi ke angkasa. Pria seperti dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Jika kau ingin melindunginya, apapun peranmu, kekuatan setingkat ini tidaklah cukup. Melihat burung camar laut dalam membawa Li Qian ke langit, Direktur Hu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Irina. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Irina yang berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Dengan menggunakan kun laut dalam, Li Qian berhasil tiba di pos terdepan Fuling. Ia kemudian menggunakan celah dimensi di pos terdepan Fuling untuk memasuki kota Suihua. Mengikuti rute yang sama, mereka melakukan perjalanan dari kota Suihua ke kota Heiyu, kemudian melalui celah dimensi di kota Heiyu langsung ke kota Lanyu, dan akhirnya melalui kota Lanyu ke kota Qingshan, kembali ke dunia nyata. Ketika ia tiba di kota Nandu, 5 hari telah berlalu sejak ujian akhir berakhir. Secara teori, jika ia menggunakan susunan teleportasi dari dunia luar, ia dapat kembali ke kota Lingsui pada hari ketiga. 2 hari tambahan yang dihabiskan untuk menjelajahi alam dimensi sebenarnya tidak mengganggu Li Qian sama sekali. Melihat kemajuan konstruksi bidang dimensi yang tumpang tindih saat ini, Li Qian merasa menghabiskan sedikit waktu lagi tidaklah ada gunanya. Tanpa menunda lagi, setelah berpikir sejenak, dia pergi ke kota Yunlan melalui susunan teleportasi dan tidak tinggal lama di kota Nandu. Awalnya, dia ingin mengunjungi pangkalan pembiakan Changfeng milik Gao Yaxin, tetapi setelah memikirkannya, dia urungkan niatnya. Karena kejadian terakhir kali, meskipun penyebab utamanya adalah Lu Xiaoli dan Su Yue, hal itu memang menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Untuk menghindari rasa malu yang tidak perlu, kita akan menghindari pertemuan.
Tentu saja, bahkan setelah kejadian tidak menyenangkan itu, Li Qian tidak akan pernah melupakan bantuan Gao Yaxin kepadanya. Lagi pula, sejak dia bertransmigrasi, selain orang tuanya dan Fatian, dialah orang pertama yang sungguh-sungguh dan signifikan menolongnya. Ketika dia kembali ke kota Lingsui, hari sudah cukup larut, tetapi untungnya dia telah menelepon orang tuanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pangkalan itu menyiapkan makanan yang cukup mewah untuknya. Meski dia tidak pergi lama, Li Qian merasa masih ada perubahan dibandingkan terakhir kali. Setidaknya, melihat tetuahan membuat Li Qian merasa tenang. Dengan sosok kuat ini di sisinya, Li Qian merasa keamanan pangkalan kultivasi Jiaoyang masih terjamin. Tidak ada lagi hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kembali di pangkalan kultivasi Jiaoyang, Li Qian menikmati makan malam yang lezat dan mengobrol dengan orang tuanya sebentar sebelum akhirnya tidur sekitar pukul 10 malam. Tidak terjadi apa-apa dalam semalam. Keesokan harinya, Li Qian tidur larut malam, yang cukup tidak biasa, dan baru bangun pukul 9.30 pagi. Setelah bangun dan sarapan, Li Qian berjalan-jalan di sekitar pangkalan, membiarkan pikirannya mengembara dan tidak memikirkan apapun. Li Qian mengunjungi setiap tempat, dari kolam tengah, tempat tinggal Frostfire Salamander, ke kolam kecil tempat tinggal Peacock Fish, ke hutan tempat tinggal Hundred Fin Monster. Setelah mengamati lebih dekat, Li Qian menyadari bahwa tempat-tempat ini sangat berbeda dari sebelumnya, dan jelas telah dikembangkan dan ditingkatkan. Ini juga menunjukkan bahwa ibu dan ayah berusaha keras membangun pangkalan ini. Wajar saja bila mereka enggan pergi. Sore itu, Li Qian pergi ke markas cabang lagi, yang merupakan taman hiburan terbengkalai. Perubahan di sini bahkan lebih besar. Sebuah kolam baru yang sangat besar telah dibangun, yang hampir seluruhnya dipenuhi ikan koi dan kuncup mutiara. Ketika Li Qian tiba di markas cabang, Han Tua mengikutinya dari dekat. Melihat bujukannya tidak berhasil, ia pun berhenti berkata apa-apa lagi. Selama 3 hari berikutnya, Li Qian benar-benar mengosongkan pikirannya, tidak memikirkan apapun atau merenungkan apapun. Ia tinggal di pangkalan, sesekali mengunjungi rumah-rumah tua di kota atau pembangkit listrik tenaga air di pinggiran kota. Melihat air terjun yang mengalir deras di pintu air pembangkit listrik tenaga air, Li Qian masih merasa agak emosional. Rasanya waktu yang berlalu hanya sebentar, tetapi dalam sekejap mata, dia telah berada di dunia penjinakan binatang buas dengan kekuatan luar biasa selama lebih dari setengah tahun. Tak lama lagi ia akan menyambut tahun baru pertamanya setelah bertransmigrasi. Cukup jelas bahwa seiring berakhirnya tahun, suasana di dalam pangkalan menjadi semakin hidup. Ayah Li Chengyang dan ibu Han Yuying mulai bersiap membeli pernak-pernik tahun baru. Di dalam pangkalan, berbagai macam lentera dan pita digantung diam-diam. Li Qian tidak banyak bicara. Ia percaya bahwa tahun baru seharusnya tetap memiliki suasana meriah, dan ia tidak keberatan dengan hal itu. Maka, suasana pesta semakin meriah, dan suasana di markas pun semakin meriah. Baru pada hari terakhir menjelang tahun baru, Li Qian mulai membahas metode evolusi kedua kucing berekor 4. Bab 473. Sekarang Li Qian telah memperoleh mata roh giok, mempelajari tarian susunan, dan menyerahkan misi. Tugas berikutnya adalah mempraktikkan evolusi. Ini kesempatan bagus untuk mencoba ruang inkubasi yang baru dibangun. Mari kita kenali dulu tarian evolusi Sukurong. Li Qian memasuki ruang pembiakan, mengamati lingkungan sekitar, dan bersiap untuk berlatih tarian terlebih dahulu. Tarian formasi memainkan peran penting dalam proses evolusi ini, dan sama sekali tidak ada kesalahan yang boleh dibuat. Jika tidak, Li Qian akan hancur jika ia menyia-nyiakan permata-mata roh giok yang langka ini. Ia menutup pintu ruang inkubasi dan mulai berlatih di dalam. Seiring berjalannya waktu, gerakannya semakin terampil. Setelah sekitar 2 jam berlatih, Li Qian merasa ia telah menguasai gerakan-gerakan tersebut dan berhenti berlatih. Ia mulai menggambar diagram formasi. Tarian formasi sebenarnya merupakan gabungan antara tari dan formasi. Setelah tarian dikuasai, formasi tidak bisa diabaikan begitu saja. Formasi ini, yang digunakan bersama dengan tarian, dipelajari secara alami dari Guru Liang. Li Qian tidak akan pernah melupakan bantuan yang diterimanya dari Guru Liang. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah kebaikan yang dia lakukan untuknya, dan merupakan haknya untuk tidak menolongnya. Li Qian bukan muridnya, dan dia tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Jika aku punya kesempatan, aku harus membalasnya, gumam Li Qian dalam hati sambil menggambar diagram susunan itu. Menggambar susunan ini memang sulit, tetapi setelah menilainya, Li Qian menyadari bahwa itu sebenarnya tidak terlalu sulit baginya. Hanya butuh 3 kali percobaan untuk berhasil menggambarnya. Li Qian mengeluarkan batu energi dan menanamkannya ke dalam berbagai simpul susunan. Ketika ia melihat diagram susunan mulai bersinar redup, ia tahu ia telah berhasil. Melihat diagram susunan itu sudah lengkap, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke langkah berikutnya, membawa target evolusi, kucing berekor 4 yang berevolusi dari buah mata ular, ke posisi inti susunan itu. Begitu kucing berekor 4 berdiri di tengah formasi, sebelum Li Qian bahkan mulai melakukan tarian formasi, cahaya evolusi yang redup mulai terpancar dari tubuh kucing berekor 4. Li Qian tidak terkejut melihat cahaya redup evolusi yang terpancar dari kucing berekor 4. Pada kenyataannya, potensi evolusi hewan peliharaan mudah dipicu. Namun, menyelesaikan evolusi sangatlah sulit. Peluang evolusi ini juga merupakan jalur dan metode yang sangat penting yang digunakan oleh para pemulia untuk pembiakan evolusioner.
Melihat cahaya evolusi yang terpancar dari kucing berekor 4, Li Qian tidak segera mengambil tindakan. Ia hanya menonton dengan tenang. Begitu dia merasakan saatnya telah tiba dan kesempatan telah matang, dia segera bertindak dan mulai menarikan tarian perang orang Rong. Tanda pagar dan persen, ia mulai menarikan tarian aneh menurut pola tertentu, sambil melantunkan mantra. Adapun apa sebenarnya yang sedang dia lantunkan, Li Qian sendiri tidak tahu, dan Guru Liang pun tidak menjelaskannya kepadanya. Menurut Guru Liang, dia tidak perlu tahu. Itu hanya semacam doa. Saat Li Qian mulai melakukan tarian ritual seolah-olah ia seorang dukun, cahaya evolusi di pusat formasi, pada kucing berekor 4, mulai menyala semakin terang. Akhirnya, ketika cahaya evolusi mencapai tingkat tertentu dan membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit, Li Qian sekali lagi merasa bahwa waktunya telah tiba. Tanpa ragu sedikit pun, dia melemparkan mata biru itu sambil berkata, kucing berekor 4, telanlah. Menurut informasi dari umpan balik misi, Azure Spirit Eye ini adalah kesempatan untuk transformasi akhir evolusi. Ia perlu diberikan saat energinya paling terkonsentrasi. Li Qian baru saja memanfaatkan kesempatan ini. Tepat saat Bilingjing melemparkan makanan dan makanan itu ditangkap dan ditelan oleh kucing berekor 4 dengan tepat, pilar cahaya yang dibentuk oleh cahaya evolusi di inti susunan itu mengalami perubahan baru. Pada pilar cahaya yang menyilaukan, terbentuklah gambar-gambar yang tidak jelas. Li Qian menatap gambar-gambar yang kabur, dan perlahan-lahan, pemandangan di depannya mulai kabur. Dia melihat banyak gambaran yang terfragmentasi, termasuk adegan dari masa kecilnya, pengalamannya sebagai orang dewasa, dan beberapa aspirasinya untuk masa depan. Li Qian bahkan melihat Irina, seniornya, dalam video ini. Siswa senior Irina, mengenakan celemek, sedang memasak untuknya di dapur. Tiba-tiba ia berbalik, tersenyum lembut, dan bertanya pada Li Qian, sayang, kamu sudah pulang. Kamu mau makan apa malam ini? Aku akan membuatnya untukmu. Melihat pemandangan ini, Li Qian tersentak. Ia menggelengkan kepala dan tersadar kembali di saat berikutnya. Setelah diamati lebih dekat, gambar yang kabur itu tetap ada, tetapi tidak ada yang dapat diketahui. Tidak ada yang namanya senior Irina, dan tidak ada adegan memasak yang lembut di dapur. Hehe. Setelah sadar kembali, Li Qian tertawa getir tak berdaya. Sekarang, dia akhirnya menyadari mengapa dia bisa bangun tepat waktu. Adegan itu sungguh tidak sesuai dengan sikap dan penampilan senior Irina. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa membuatku berhalusinasi dan melihat pemandangan yang mustahil? Gumam Li Qian dalam hati sambil menatap bayangan-bayangan kabur di pilar cahaya. Dan apa yang baru saja terjadi tampaknya bukan ilusi. Karena tidak dapat memahaminya, Li Qian berhenti memikirkannya dan mulai memperhatikan dengan saksama. Ia meyakini bahwa setelah evolusi selesai, beberapa informasi akan terungkap, jadi tidak perlu berspekulasi liar pada titik ini. Evolusi terus berlanjut, tetapi cahaya evolusi perlahan-lahan surut, dan Li Qian tahu bahwa evolusi akan segera berakhir. Sekitar 3 menit kemudian, cahaya evolusi meredup sepenuhnya, dan hewan peliharaan baru muncul di depan Li Qian di inti formasi. Setelah melihat ini, Li Qian tidak sabar untuk menggunakan bakat penjinak binatang miliknya, True Sight, untuk menyelidiki. Saat Eye of True Sight dilemparkan, baris-baris informasi ditampilkan tanpa ada yang terlewat. Nama, kucing bercahaya. Atribut, waktu. Pangkat, komandan tingkat 6. Potensi, kaisar tingkat kelima. Keahlian, serangan cakar sempurna, gerakan kecepatan tinggi, sempurna, telekinesis sempurna, akselerasi waktu, pemula, pembekuan waktu, pemula, pembalikan waktu, pemula. Li Qian melihat informasi tentang hewan peliharaan yang baru lahir ini, dan justru karena dia melihat informasi tentang kucing roh inilah dia menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, kucing roh hampir tidak dapat dikenali lagi sebagai kucing berekor 4 sebelumnya. Seluruh tubuhnya berwarna putih bersih, hanya dengan satu ekor. Ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 2 kali ukuran kucing rumahan biasa. Tentu saja, perubahan dalam penampilan adalah hal sekunder. Yang paling penting adalah atributnya. Ya, yang benar-benar mengejutkan Li Qian adalah atribut dari kucing roh. Atributnya sebenarnya berbasis waktu. Tipe waktu bahkan lebih langka dan jarang ditemukan dibandingkan atribut seperti ruang dan kehidupan. Bab 474. Melihat kucing roh di depannya, Li Qian langsung teringat pada patung hewan peliharaan mirip kucing yang pernah dilihatnya di istana bawah tanah kota Loying. Keduanya terlihat sangat mirip dalam banyak hal. Kesamaan yang paling mencolok adalah mereka berdua memiliki mata vertikal di ruang antara alis mereka. Perbedaannya adalah patung hewan peliharaan kucing memiliki mata vertikal yang hampir terbuka sepenuhnya di antara kedua alisnya, sementara mata kucing roh tampak menyipit, dengan hanya garis vertikal berwarna perak yang terlihat. Justru karena garis vertikal inilah kucing roh memperoleh rasa kesucian. Li Qian menatap kucing roh dan tak dapat menahan diri untuk mengangguk, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Namun, ekspresi aneh segera muncul di wajahnya. Jika melihat atribut kucing roh, jika apa yang baru saja kulihat bukan ilusi, lalu apa itu? Memikirkan hal ini, Li Qian mendapati jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Jika itu bukan ilusi, maka pemandangan itu kemungkinan besar merupakan kejadian nyata yang memiliki peluang terjadi di masa mendatang. Tidak, aku tidak boleh membiarkan pikiranku melayang. Memikirkan hal ini, Li Qian hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Bagaimana mungkin aku punya ide yang keterlaluan seperti itu? Irina, senior, memasak untukku dan dengan lembut memanggilku untuk makan. Bagaimana mungkin hal absurd seperti itu terjadi? Guru, di masa depan, tidak ada yang mustahil. Tepat ketika Li Qian berusaha sekuat tenaga untuk menjernihkan pikirannya, sebuah suara jernih tiba-tiba terngiang di benaknya. Mendengar ini, Li Qian segera melihat ke arah kucing roh, yang masih berada di inti formasi. Benar saja, sesaat kemudian, sebuah suara jernih terdengar lagi, "Guru, tidak perlu melihat, yang bicara adalah saya." Melalui komunikasi telepati, Li Qian menyadari bahwa orang yang baru saja berbicara, atau lebih tepatnya, binatang yang berbicara, tidak lain adalah kucing roh. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin ada sesuatu antara aku dan senior Irina? Setelah memastikan itu suara Ling Guangmou, Li Qian langsung membalas. Kucing cenayang itu seolah bisa membaca pikiran Li Qian, dan berkata dengan nada sedikit bercanda, "Benarkah begitu? Benarkah itu yang kau pikirkan? Ketahuilah bahwa cahaya evolusiku mencerminkan pikiran paling tulus di lubuk hati seseorang." Tanpa melanjutkan percakapan dengan kucing roh, Li Qian mengalihkan pembicaraan dengan sedikit rasa bersalah. "Baiklah, sekarang setelah evolusimu selesai, ayo kita segera keluar dari sini, ya." "Ya, Guru." Kali ini, Li Qian mendengarnya dengan jelas. Kucing roh itu tidak berkomunikasi dengannya melalui telepati. Ia benar-benar berbicara dan mengeluarkan suara. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru tak percaya, "Kau bisa bicara." Meskipun hewan peliharaan bisa berbicara bukan hal yang aneh, hal itu biasanya merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki hewan peliharaan tingkat tinggi. Kucing roh, yang baru saja berevolusi dan mencapai level komandan, telah mempelajari bahasa manusia. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Namun jika dipikir-pikir lagi, wajar saja jika hewan peliharaan yang berbasis waktu memiliki beberapa aspek supernatural. Setelah keterkejutan awal, Li Qian berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, masalah ini sepenuhnya menguntungkannya. Ia membawa kucing roh menjauh dari ruang pembiakan. Dilihat dari praktik evolusi ini, pembangunan ruang pembiakan ini cukup berhasil. Evolusi barusan menimbulkan kehebohan, tetapi tak satu pun bocor keluar, yang membuat Li Qian cukup puas. Ia meninggalkan ruang inkubasi, melihat jam, dan menyadari sudah waktunya makan siang. Tepat saat ia hendak menuju gedung 1, sesosok tubuh melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Orang yang datang tidak lain adalah Li Chengyang. Ketika Li Chengyang melihat Li Qian keluar dari ruang pembiakan, ia bahkan tidak menyadari kucing roh mengikutinya. Ia merendahkan suaranya dan bertanya dengan nada aneh, "Nak, katakan sejujurnya, apakah kamu melakukan hal seperti itu di sekolah semester lalu?" "Hal semacam itu? Hal seperti apa?" Li Qian benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang ingin dikatakan ayahnya. Tentang hal semacam itu. Melihat ekspresi bingung Li Qian, Li Chengyang hanya bertanya langsung, "Apakah kamu punya pacar?" "Kencan. Tunggu, maksudmu, apa kau punya pacar?" Li Qian akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melirik ayahnya, Li Chengyang, lalu menggelengkan kepala, menyangkalnya mentah-mentah, "Tidak, semester lalu aku sibuk belajar dan riset. Aku tidak punya waktu untuk kencan." "Tidak mungkin." Li Chengyang menatap Li Qian dan bertanya dengan curiga, "Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah pada gadis manapun di sekolah?" "Ada apa ini?" Li Qian semakin bingung setelah mendengar ini. Bagaimana mungkin dia berbuat jahat pada seorang gadis? Dia membuat dirinya terlihat seperti orang yang tidak berperasaan. "Kalau begitu, ikuti saja aku." Melihat Li Qian tampaknya tidak menipunya, Li Chengyang memimpin dan berjalan maju, memberi isyarat agar Li Qian mengikutinya. Li Qian juga sangat bingung, dan ingin mengetahui kebenarannya, dia segera mengikutinya. Namun sebelum pergi, dia menoleh dan berkata, "Kucing roh, kamu tinggal di pangkalan dan bermainlah sendiri." "Meong." Ketika ada orang lain yang hadir, kucing bercahaya itu dengan bijak memilih untuk menyembunyikan kemampuannya dan tidak berbicara langsung. Setelah memberi beberapa instruksi kepada kucing Lingguang, Li Qian langsung mengikuti ayahnya, Li Chengyang, ke gedung 01. Ia ingin melihat siapa yang sedang bercanda dengannya di saat-saat genting ini, menjelang tahun baru. "Itu kamu." Tak lama kemudian, ia tiba di gedung 01 dan melihat sesosok tubuh sedang asyik mengobrol dengan ibunya, Han Yuying. Melihat sosok itu, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, sebentar lagi tahun baru Imlek, kamu ngapain di sini? Apa maksudmu? Kenapa Xiao You tidak bisa datang ke sini?" Li Qian baru saja selesai berbicara ketika Wu Yu, ibunya, Han Yuying, menyela, "Tidak bisakah Xiao You datang menemuiku?" "Ya." Orang yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap. Li Qian memperhatikan ibunya, Han Yuying, dan Wu Yu mengobrol riang, tampak seperti teman lama yang baru bertemu. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengusap dahinya. Dan mengapa mereka malah memanggilnya, Little Worry-Worry, sekarang? "Tidak, Wu Yu, bukankah kamu bilang kamu akan datang setelah tahun baru?" tanya Li Qian. Li Qian memang berjanji akan membahas kontrak tersebut setelah tahun baru. Ia berasumsi wanita itu akan datang setelah tahun baru, tetapi ia tidak pernah menyangka wanita itu akan benar-benar datang di hari terakhir tahun baru.
Seorang gadis muda dan cantik seperti dia datang ke pintu saat ini, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di depan ibunya sudah cukup untuk menimbulkan kesalahpahaman. Pada saat ini, Li Qian akhirnya mengerti mengapa ibunya bersikap seperti ini. Dia mungkin melihat dirinya sebagai babi hutan yang keluar dan mencuri kubis orang lain tanpa bertanggung jawab. Bab 475. Kakak, apa yang kau lakukan? Li Qian terdiam, tidak tahu harus berkata apa kepada Wu Yu. Kau benar, setelah tahun baru, Wu Yu berkata dengan tenang, klan bersayap kami merayakan tahun baru pada tanggal 27 bulan ke-12 dan sekarang sudah lewat tahun baru. Petik 2. Li Qian terdiam. Wanita ini benar. Mustahil. Orang ini jelas datang saat ini, dan yang lebih membuatnya kesal adalah ibunya, Han Yuying, berbicara lagi, Xiao Yuyu, tidak apa-apa, jangan pedulikan dia. Aku sangat menyukai gadis secantik dan sebijaksana kamu. Dia mulai membelanya, berkata, hei, kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Kalau ada yang menindasmu, aku akan menghajar mereka untukmu. Baiklah. Li Qian bahkan tidak ingin berbicara. Dan jika ada yang menindasmu, mereka mungkin juga memanggil namaku. Li Qian berpikir dalam hati dengan perasaan tak berdaya. Bu, dia lebih tua dariku, Li Qian mengingatkan ibunya. Panggilan, Little Worry, yang berulang-ulang itu sedikit mengganggunya. Mendengar ini, Han Yuying, sang ibu, berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau aku lebih tua darimu? Karena aku lebih tua, aku bisa mengawasimu. Ibu, apakah ini tanda kambuhnya penyakit menantu ibu? Li Qian sebenarnya ingin menanyakan hal itu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia sudah tidak disukai lagi olehnya, jadi dia dengan berat hati mengurungkan niatnya. Bertanya tidak akan ada gunanya. Sang ibu, Han Yuying, jelas telah menerima menantu perempuan ini. Lupakan saja. Karena masalahnya tidak dapat diselesaikan, Li Qian menyerah begitu saja. Bu, makan siangnya sudah siap. Tanyanya langsung, mengganti topik pembicaraan. Makan. Kamu cuma makan. Yuyu kecil baru datang, dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengajaknya menjelajahi markas. Ibu Han Yuying memarahi dengan nada tidak puas. Li Qian. Jadi, akankah cinta menghilang? Tidak, cinta tidak hilang, ia hanya berpindah ke tempat lain. Melihat kedua wanita itu yang sudah seperti ibu dan anak, Li Qian memilih untuk menahan amarahnya. Makanan itu merupakan campuran berbagai emosi. Selama waktu ini, Li Qian melirik ayahnya, Li Chengyang, beberapa kali, tetapi ayahnya bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Li Qian hanya bisa berpikir tanpa daya, baiklah, kalau begitu, jangan bergantung padanya. Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Setelah makan malam, atas perintah ibunya, Li Qian mengajak Wu Yu berkeliling di sekitar tempat pembiakan. Ketika mereka tiba di tempat yang tenang dan terpencil, ia tiba-tiba bertanya. Apa maksudmu, apa yang sedang kamu pikirkan? Wu Yu mengedipkan mata besarnya dan menatap Li Qian. Bukankah seharusnya aku yang bertanya begitu? Apa sebenarnya yang kau pikirkan? Nada Wu Yu berubah serius. Bukankah kau bilang ingin memikirkannya? Sekarang, apa keputusanmu? Aku. Li Qian menunjuk hidungnya, sedikit bingung. Wu Yu menoleh ke Li Qian dan berkata, aku menekan tingkat kekuatan mentalku hingga ke puncak level komandan hanya untuk membuat kontrak denganmu. Li Qian mengangguk sedikit. Dia percaya ini. Jika kekuatan mental Wu Yu menembus level overload dan dia menganggapnya sebagai hewan peliharaan, maka akan ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka, sehingga mustahil bagi Li Qian untuk menyelesaikan kontrak. Oleh karena itu, penekanannya yang terus-menerus terhadap tingkat kultivasinya sudah cukup menjadi bukti ketulusannya. Tapi meskipun itu kontrak, kamu tidak perlu datang saat ini, kan? Lihat, bahkan ibuku salah paham. Li Qian menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak canggung. Ia merasakan ketulusan Wu Yu, tetapi saat ini, pikirannya agak kacau, dan untuk sesaat, ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Secara naluriah, ia ingin menghindari situasi tersebut. Kesalahpahaman. Tatapan Wu Yu menajam. Apakah ini kesalahpahaman? Saya hanya menunggu balasan Anda, kata wanita itu terus terang. Kalau Anda tidak setuju, saya akan pergi sore ini. Anggap saja semua yang baru saja terjadi ini hanya lelucon yang saya mainkan untuk Anda, Bibi. Jika Anda setuju, maka itu sama sekali bukan kesalahpahaman. Setelah melirik ke sekelilingnya, perempuan bersayap itu dengan santai menemukan bangku batu dan duduk. Dengan membuat kontrak denganmu, apapun pandanganmu, aku terikat padamu seumur hidup. Semua yang kumiliki akan berada di bawah kendalimu. Apa bedanya ada hubungan nominal atau tidak? Kita ditakdirkan untuk berbagi suka dan duka seumur hidup kita. Inilah yang kusadari saat aku memutuskan untuk menandatangani kontrak ini denganmu. Li Qian agak tersentuh oleh kata-kata ini. Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Daripada mempercayakan nasibku pada orang lain, aku lebih suka bertaruh padamu. Wanita bersayap itu tertawa acuh tak acuh. Jika kau bisa mengetahui jalur evolusiku, kau akan menang dan terlahir kembali. Jika kau tidak bisa, tidak masalah. 25 tahun, meskipun tidak lama, sudah cukup. Pada saat ini, Li Qian kehilangan kata-kata. Kata-kata Wu Yu telah membangkitkan badai di hatinya. Dia menemukan bangku batu, duduk, dan mulai merenung.
Keduanya duduk bersebelahan, tak satu pun berbicara, dan untuk sesaat suasana berubah menjadi hening yang mencekam. Sekitar setengah jam kemudian, perempuan bersayap itu tiba-tiba menghela napas panjang. Ia berdiri dengan sedih, lalu bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum getir, "Aku tahu pilihanmu. Maaf sudah membuang-buang waktumu, tapi kau seharusnya tidak perlu mempersulit dirimu sendiri lagi." Saat mereka berbicara, wanita bersayap itu bersiap pergi, tetapi pada saat itu, Li Qian tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkapnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Li Qian. Wu Yu mendengus. "Pulanglah," katanya, menekankan, "rumahku sendiri." "Bagaimana?" Li Qian menatap wanita bersayap itu dan tiba-tiba tersenyum, senyum yang sangat cerah. "Kau akan membuat kontrak denganku, jadi bukankah ini sudah rumahmu?" "Kamu." Kata-kata Li Qian membuat mata Wu Yu melebar. "Kau setuju?" seru wanita bersayap itu dengan gembira. Li Qian mengangkat bahu. "Aku ingat, aku tidak pernah menolak, kan? Lalu apa yang barusan kau lakukan?" tanya wanita bersayap itu, agak bingung. Li Qian terkekeh, "Baru saja, aku sedang memikirkan di mana harus memulai penelitianku setelah kita membuat kontrak." Puff. Mendengar ini, Wu Yu menangis bahagia. Dia ketakutan dan merasa benar-benar putus asa ketika Li Qian tidak bereaksi. Perasaan bahwa semangatnya padam oleh air dingin membuatnya merasa benar-benar putus asa. Tentu saja, itu juga penuh siksaan. Kini setelah keadaan membaik, hatinya juga dipenuhi gejolak. Setelah membuat keputusan, Li Qian tanpa ragu-ragu. Ia langsung berjalan mendekat, membuat segel tangan, dan mulai melafalkan mantra kontrak dalam hati. Pada saat yang sama, darah merah cerah mulai merembes keluar dari sela-sela jarinya. Saat upacara kontrak berlangsung, pola bintang berujung 6 yang rumit mulai muncul di antara jari-jari Li Qian. Di dalam pola bintang berujung 6 yang rumit itu, tampak seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan berputar. Satu tatapan saja sudah cukup untuk memikat seseorang dengan keajaibannya. Bab 476. Bintang berujung 6 itu berputar di antara jari-jari Li Qian. Tatapannya tegas saat menatap Wu Yu. "Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang?" "Ya." Wanita bersayap itu mengangguk tanpa ragu, lalu menutup matanya. Melihat ini, Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa gunanya mengatakan sesuatu sekarang setelah keadaannya sudah seperti ini? Karena mereka sudah begitu percaya padanya, mempercayakan hidup dan harta benda mereka padanya, Li Qian sangat tersentuh dan diam-diam bertekad untuk tidak mengkhianati kepercayaan itu. Pola bintang berujung 6 mengalir di antara jari-jarinya, dan Li Qian mendekat selangkah demi selangkah sambil mengangkat sidik jari khusus itu. Akhirnya, pola bintang berujung 6 menyentuh dahi halus wanita bersayap itu. Cahaya itu dengan cepat meredup, akhirnya berubah menjadi benang tipis yang menembus dahi wanita bersayap itu. Setetes darah merah cerah juga mengalir ke dalamnya. Darah merembes ke dahi Wu Yu dan akhirnya meninggalkan tahi lalat cinabar kecil di sana. Wanita klan bersayap, yang sudah dikenal karena sikapnya yang heroik dan canggih, mendapat sentuhan kesucian tambahan dari tahi lalat cinabar di antara kedua alisnya. Li Qian menatap wajah putih mulusnya itu sejenak, jantungnya mulai berdebar tak terkendali. Melihat wanita bersayap itu begitu dekat dengannya, Li Qian harus mengakui bahwa dia sebenarnya sedikit tergoda. Cara berpikir ini sangat aneh. Layaknya sebuah karya seni yang sangat mahal, jika disimpan di rak tinggi, ia hanya bisa dikagumi dari jauh dan tak tersentuh. Namun, begitu Anda benar-benar memilikinya dan menjadi milik Anda pasti ingin segera menyentuhnya. Kini pikiran aneh ini mulai terbentuk dalam benak Li Qian. Tepat saat pikirannya mulai kacau, dia merasakan, entah kenapa, bahwa wanita di hadapannya juga mengalami detak jantung cepat. Li Qian segera menepis sensasi ini. Perasaan ini benar-benar istimewa, memberikan Li Qian perasaan bahwa dia bisa melihat isi pikiran Wu Yu dalam sekejap. Pada saat ini, wanita klan bersayap tidak memiliki rahasia dari Li Qian, asalkan dia bersedia. Aku benar-benar merasa bahwa aku bisa mengendalikan segalanya tentang wanita di hadapanku. Baiklah. Li Qian segera mengumpulkan pikirannya yang agak kacau, menarik napas, dan berkata kepada Wu Yu. Wu Yu membuka matanya, dan entah mengapa, Li Qian tampak melihat secercah kebencian terpancar di mata wanita bersayap itu. "Oh ya, ayo kita coba ruang penjinakan binatang." Setelah memikirkan sesuatu, Li Qian langsung tertarik. Ia langsung berkomunikasi dengan kontrak jiwa di benaknya dan membuka ruang penjinakan binatang. Lingkaran pemanggilan berbentuk bintang berujung 6 menyala, dan permukaan seperti cermin, menyerupai riak di air, tiba-tiba muncul di depan Wu Yu. Tanpa ragu, perempuan bersayap itu melangkah maju ke cermin dengan raut wajah penuh harap. Sesaat kemudian, sosoknya lenyap di telan udara. Li Qian tahu bahwa dia telah memasuki tempat penjinakan binatang buasnya. Karena penasaran, ia memutuskan menggunakan kontrak jiwa untuk mengirim pikirannya ke ruang penjinakan binatang untuk melihat reaksi wanita itu. Namun, saat ia hendak menenangkan pikirannya, sebuah perasaan aneh, membawa gelombang energi, tiba-tiba menyerbu anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Saat Li Qian benar-benar bingung dan tidak dapat memahaminya, aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya, memungkinkan dia memahami keseluruhan cerita. Kejutan yang menyenangkan. Setelah mengetahui seluruh ceritanya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Baru saja, tepat pada saat dia membawa wanita bersayap Wu Yu ke tempat penjinakan binatang buasnya, umpan balik kontrak pun datang.
Umpan balik dari kontrak ini cukup tak terduga, mengabulkan bakat Li Qianwuyu dalam menjinakkan binatang buas. Ya, dengan menandatangani kontrak dengan Wu Yu, Li Qian memperoleh bakatnya. Merasa tidak percaya, Li Qian hanya bisa mengagumi keberuntungannya yang luar biasa. Ini tentu saja dapat dianggap sebagai rezeki nomplok, kebahagiaan yang tak terduga. Kalau saja Li Qian tahu akan ada umpan balik kontraktual seperti itu, dia tidak akan ragu sedikitpun. Saya menyetujuinya saat saya berada di Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Penting untuk diketahui bahwa Wu Yu, karena garis keturunan istimewanya, memiliki lebih dari sekadar bakat menjinakkan binatang buas. Bakatnya dalam menjinakkan binatang buas disebut sayap mimpi, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur hewan peliharaan terbang secara menyeluruh. Dengan bakat ini, kekuatan tempur Seven akan meningkat secara signifikan. Dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan, Li Qian segera melepaskan mata penglihatan sejati miliknya. Dengan penggunaan True Sight, informasi tentang wanita bersayap itu terungkap kepadanya tanpa keraguan. Nama, klan bersayap Wu Yu. Atribut, tidak ada. Pangkat, komandan level 9. Potensi, penguasa tingkat 1. Keterampilan, kontrak hewan peliharaan spesial terbang master jarak dekat terampil tebasan sayap pemula. Li Qian melihat semua informasi tentang Wu Yu, dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Hanya karena adanya keterampilan khusus, pet kontrak, itulah Li Qian akan meragukan apakah slot kontraknya sudah tidak berguna. Dengan keterampilan dan potensi ini, mengontraknya tidak akan memberi peningkatan apapun pada kekuatan tempur Li Qian. Setelah semuanya seperti ini, Li Qian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bisa berharap apa yang dikatakan Dekan Fei benar. Menurut Dekan Fei, makhluk luar biasa seperti Wu Yu, yang memiliki karakteristik manusia dan hewan peliharaan, mungkin awalnya memiliki atribut yang agak lemah, tetapi potensi mereka seringkali tidak terbatas. Sederhananya, batas atasnya sangat tinggi, dan demikian pula, batas bawahnya mungkin juga sangat rendah. Prestasi apa yang dapat diraih tergantung pada pelatihan sang penjinak binatang. Setelah meninjau informasi atribut Wu Yu, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia segera membenamkan pikirannya di ruang penjinakan binatang dan mulai mengamati. Sebelumnya, dia hanya mengamati keadaan hewan peliharaan di Beastaming Space, dan dia tidak tahu seperti apa keadaan manusia di dalamnya. Tak lama kemudian, ia melihat reaksi Wu Yu. Di tengah kekacauan itu, wanita bersayap itu hanya mengamati sebentar sebelum akhirnya tertidur. Akhirnya, ia meringkuk dan tertidur seolah-olah kembali ke rahim. Li Qian, melihat kondisi Wu Yu, berpikir sejenak, dan tidak langsung memanggilnya, melainkan membiarkannya beristirahat di ruang penjinakan binatang. Tuan, Anda melakukan hal yang benar. Saya bisa merasakan bahwa induk binatang itu mungkin akan memberi Anda bantuan besar di masa depan. Tepat ketika Li Qian memasukkan Wu Yu ke dalam ruang penjinakan binatang dan hendak kembali ke gedung 01, seekor kucing seputih salju dengan mata vertikal di antara alisnya tiba-tiba muncul entah dari mana. Mendengarkan penilaian kucing cenayang itu, Li Qian meliriknya dengan kesal, omong kosong. Masa depan apa? Yang ku tahu, masa depan ada di tangan kita sendiri. Setelah berkata demikian, dia berjalan lurus menuju gedung 01 tanpa menoleh. Kucing berkilauan itu, yang tertinggal di belakang, seolah membaca pikiran Li Qian dan bergumam, kamu seharusnya diam-diam bahagia. Bab 477. Kembali di gedung 1, Li Qian menemukan ibunya, Han Yuying, di dalam. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggosok dahinya. Dilihat dari situasinya, ibunya pasti tidak akan membiarkannya lolos. Terutama saat Wu Yu tidak terlihat. Benar saja, tebakannya benar. Ketika ibunya, Han Yuying, tidak melihat Wu Yu, ia langsung bertanya, anak nakal, di mana Xiao Yuyu? Bukankah sudah kubilang untuk mengajaknya berkeliling pangkalan? Di mana dia? Menghadapi pertanyaan ibunya Han Yuying, Li Qian berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, Wu Yu, si wanita bersayap, sudah membuat kontrak dengannya, jadi dia pasti akan menghabiskan banyak waktu bersama orang tuanya di masa depan, dan bahkan jika dia ingin menyembunyikannya, dia tidak bisa. Dia berpikir sejenak, mendesah, lalu berkata, Bu, Wu Yu berbeda. Dia bukan manusia biasa. Apa? Mendengar ini, Han Yuying, sang ibu, memiliki tanda tanya besar di dahinya. Ia mengerutkan kening, dan ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Kamu mungkin tidak menyukai seseorang, tapi tidak perlu memfitnahnya seperti ini. Jika Li Qian memberikan alasan yang lebih masuk akal, dia akan mempercayainya, lagi pula, dia adalah putranya. Akan tetapi, mengatakan bahwa Wu Yu bukan manusia normal adalah sedikit tidak masuk akal dan keterlaluan. Dia memiliki lengan dan kaki yang sangat sehat, dan sangat cantik, jadi mengapa dia bukan manusia normal? Dia anggota klan bersayap. Li Qian memutuskan untuk berhenti menyembunyikannya dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Orang bersayap, klan bersayap. Mendengar kata-kata Li Qian, ibunya Han Yuying dan ayahnya Li Cheng yang angkat bicara hampir bersamaan. Satu-satunya perbedaannya adalah sang ibu, Han Yuying, berbicara dengan nada bertanya, sementara sang ayah, Li Chengyang, berbicara dengan nada terkejut dan heran. Jelas, sang ibu, Han Yuying, tidak tahu apapun tentang klan bersayap, sementara sang ayah, Li Chengyang, mungkin tahu sedikit. Ras bersayap adalah ras yang istimewa.
Mereka bisa dianggap manusia sekaligus makhluk supernatural. Melihat ibunya tidak mengerti, dan menduga ayahnya juga tidak tahu banyak, Li Qian pun angkat bicara dan menjelaskannya kepada mereka. Butuh waktu sekitar 15 menit bagi Li Qian untuk memperkenalkan klan bersayap dan juga menjelaskan bahwa dia telah membuat perjanjian dengan Wu Yu. Jadi, dengan kata lain, dia sudah membuat kontrak denganmu dan tinggal di ruang penjinakan binatangmu. Tanya Ibu Han Yuying untuk memastikan. Li Qian mengangguk dengan jujur. Mendengar ini, ekspresi Han Yuying langsung berubah aneh. Dia ragu sejenak, lalu akhirnya bertanya, Nak, dalam kasus Xiao Youyu, kalau boleh dibilang, dia memang hewan peliharaanmu, jadi itu artinya dia tidak boleh punya pasangan. Lagi pula, sepertinya itu agak bertentangan dengan etika manusia. Lagi pula, setelah membuat kontrak, apa dia masih bisa punya anak? Li Qian hampir pingsan saat mendengar pernyataan ibunya yang mengejutkan. Omong kosong. Di saat seperti ini, mereka masih saja khawatir tentang kemampuan mereka untuk punya anak. Li Qian menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat mengikuti pola pikir ibunya. Masalah utamanya adalah masalah ini tidak dapat dipikirkan lebih lanjut, karena dia benar-benar tidak tahu apakah dia masih bisa memiliki anak. Bibirnya sedikit berkedut, dan ia menjawab dengan acuh tak acuh, ya, aku juga tidak tahu. Dan Bu, jangan khawatirkan pacarku. Putramu tampan, gagah, dan punya bakat langka dalam mengasuh. Aku tak kekurangan calon pasangan, oke. Li Qian mulai membujukku dengan sungguh-sungguh, bagiku saat ini, yang terpenting adalah belajar dengan giat, mengumpulkan ilmu, dan berusaha menjadi ahli kultivasi secepat mungkin. Ya, tanpa disadari, Li Qian telah menjadi pelatih senior. Prestasi ini bukanlah sesuatu yang secara khusus ia serahkan kepada asosiasi pelatih untuk dinilai. Sebaliknya, selama kerusuhan di kota Moyuan, mereka mengetahui bahwa ia telah mengembangkan gagak emas berkaki 3 yang legendaris. Setelah kembali ke kota Sazu, asosiasi peternak kota Sazu secara proaktif mengirimkannya. Mengenai penilaian, Presiden Asosiasi Instruktur Kota Sazu bahkan tidak menyebutkannya. Padahal, kalau bukan karena pertimbangan khusus, regulasi yang ketat, dan yang terpenting, Asosiasi Instruktur Kota Sazu tidak berkualifikasi, tentu Presiden Asosiasi ini sudah berniat langsung menganugerahkan sertifikat Master Instruktur kepadanya. Seperti lencana petualang menengah, Li Qian merasa bahwa baginya saat ini, memperoleh sertifikat kultivasi Master hanyalah masalah prosedur. Sama sekali tidak ada kesulitan yang terlibat. Tentu saja, Anda tidak bisa mengatakan itu di depan orang tua Anda. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu mengobrol cukup lama, dan hari sudah hampir senja ketika Li Qian akhirnya memanggil Wu Yu. Wu Yu muncul dari lingkaran pemanggilan, dan ia meregangkan badan. Tidurmu nyenyak sekali. Aku sudah lama tidak tidur senyaman ini. Melihat penampilan Wu Yu yang cemerlang dan bersemangat, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menebak bahwa ruang penjinakan binatang memiliki efek mempercepat pertumbuhan hewan peliharaan dan menyembuhkan luka, dan tampaknya hal ini juga berlaku untuk Wu Yu. Yu kecil, kukatakan padamu, jika Li Qian berani menindasmu di masa depan, katakan saja langsung padaku, dan aku akan memberinya pelajaran untukmu. Melihat Wu Yu muncul, ibunya, Han Yuying, sekali lagi menunjukkan pilih kasihnya. Namun kali ini, konsepsi artistiknya jelas berbeda dari sebelumnya. Li Qian mengerutkan bibirnya tanpa bisa berkata apa-apa. Apakah saya terlihat seperti tipe orang yang akan menindas orang lain? Mengapa saya harus sering menekankan hal ini? Bu, sudah waktunya makan malam. Dia tidak menjawab dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ayo makan bersama. Ibu Han Yuying menggenggam tangan Wu Yu dan duduk bersamanya, sedekat ibu dan anak. Li Qian terus menunduk, berpura-pura tidak melihat apapun. Setelah makan, Li Qian tidak tinggal di dalam pangkalan. Dia langsung menuju gerbang utama. Begitu dia tiba di gerbang utama pangkalan, mobil super merah yang dikenalnya itu terlihat. Dengan sumber daya keuangan Li Qian saat ini, membeli mobil super bukanlah apa-apa, apalagi sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Namun, ia tidak membelinya. Salah satu alasannya adalah karena ia tidak membutuhkannya, dan alasan lainnya adalah karena ia tidak suka pajangan yang terlalu mencolok dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Yang terpenting, Anda bisa langsung menggunakan mobil Anpangzi secara gratis, dan mendapatkan sopir gratis. Kenapa tidak? Ya, pada saat ini, orang yang berdiri di pintu masuk pangkalan tidak lain adalah Fatian. Hari ini tanggal 29 bulan ke-12 kalender lunar, hari terakhir sebelum tahun baru Imlek. Kota ini ramai dengan aktivitas. Setelah makan malam, Li Qian tentu saja keluar untuk ikut bersenang-senang. Li Qian tidak membuang waktu, membuka pintu mobil, dan masuk ke dalam. Saat memasuki mobil super itu, Li Qian melihat sekeliling dan menyadari bahwa Han tua tampaknya berdiri di dekat pintu masuk. Jelas, setelah saya kembali, fokus keamanannya beralih kepada saya. Li Qian tidak banyak bicara tentang hal itu. Ia yakin Han tua akan mempertimbangkannya, dan ia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya. Bab 478. Menjelang akhir tahun, kota Lingsui, meskipun kecil, masih cukup ramai. Li Qian dan Fatian pertama kali tiba di alun-alun di pusat kota. Meskipun suhu musim dingin sangat dingin, kehangatan warga kota Lingsui tetap tidak berkurang. Serangan oleh asosiasi Vince yang terjadi di sini selama liburan musim panas tampaknya tidak berdampak apapun pada area tersebut.
Orang-orang tampaknya telah melupakannya. Namun, hal ini sebagian besar juga disebabkan oleh upaya Li Qian dan Tai Lao untuk mencegah serangan tersebut, yang mengakibatkan serangan tersebut hanya berdampak kecil pada kota Lingshui. Melihat orang-orang mengobrol, tertawa, bermain, kejar-kejaran dan bermain-main di alun-alun pusat, Li Qian merasa bahwa keputusannya saat itu sangat bijaksana. Saat dia memikirkannya, senyum pahit muncul di wajahnya. Ia biasa bercanda bahwa, jika langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menopangnya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Terutama ketika dia mengetahui bahwa penggabungan bidang dimensi tidak dapat diubah lagi dan kehancuran peradaban tidak dapat dilakukan, rasa tanggung jawab ini menjadi semakin kuat. Yang terpenting, Li Qian sangat menyadari bahwa masalah ini berpotensi terjadi jika dia yang bertanggung jawab. Karena kemampuannya yang seperti curang itu, ia sangat percaya diri untuk menjadi seorang tokoh legendaris, dan kemungkinan baginya untuk menjalani kehidupan legendaris dan menyaksikan hari ketika peradaban hancur sangatlah tinggi. Pada saat itu, suka atau tidak, ia harus menghadapi musibah kiamat ini, dan kemungkinan besar ia akan menjadi orang jangkung pada saat itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Qian mencoba menjernihkan pikirannya dan menghentikan dirinya dari berpikir berlebihan. Namun, itu adalah masalah masa depan, dan menurut Master Liang, itu akan menjadi proses yang sangat panjang. Jadi tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak saat ini. Nikmati saja momen langka ini, penuh keaktifan dan ketenangan. Dia dan Fatian berjalan-jalan di alun-alun pusat sebentar, makan beberapa makanan ringan, lalu pergi ke bar. Li Qian jarang pergi ke tempat seperti ini sebelumnya, tetapi karena dia memiliki kesempatan langka untuk bersantai, dia tidak menolak saran Fatian. Keduanya makan dan minum di bar. Li Qian baik-baik saja, tapi Fatian berbeda. Dengan sikapnya yang kaya dan riang, ia dengan cepat menarik perhatian banyak gadis. Melihat ini, Li Qian segera menjauhkan diri. Gadis-gadis ini memang enak dipandang dan dikagumi dari jauh. Mengenai hal tercemar, mari kita lupakan saja. Siapa yang tahu berapa kali mawar ini telah ditangani. Jadi, keduanya makan dan minum di bar hingga hampir pukul 11 malam sebelum pulang secara terpisah. Setelah minum, Fatian mengemudikan mobilnya sendiri dan membawa Li Qian kembali ke pangkalan pelatihan. Li Qian keluar dari mobil, berpamitan, dan kembali ke pangkalan. Ia langsung kembali ke gedung 1, membuka pintu kamarnya, dan bersiap untuk mandi dan beristirahat. Saat itu, sesosok tubuh yang duduk di tepi tempat tidur menarik perhatiannya. Sosok itu tak lain adalah Wu Yu. Saat ini, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Li Qian dengan tatapan penuh kebencian. Keluar main-main terus pulangnya telat banget, kata Wu Yu lirih. Apa, sekarang setelah kamu punya dia, kamu nggak sayang lagi sama dia? Batuk, batuk, batuk. Mendengar ini, Li Qian terbatuk-batuk. Kata-kata tidak senonoh macam apa ini? Dia hanya menjalin kontrak jiwa dengannya, jadi bagaimana itu bisa dianggap mendapatkannya? Dan dia hanya pergi minum-minum, jadi bagaimana itu bisa dianggap tidak menghargainya? Cara dia berbicara membuatnya terdengar seolah-olah Li Qian sudah menjadi bajingan sejati. Jangan mencemarkan nama baikku tanpa alasan. Li Qian buru-buru membela diri. Hiks. Hidung halus Wu Yu berkedut, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Kau tak hanya berbau alkohol, tapi juga parfum wanita. Dia juga mengatakan dia tidak keluar untuk main-main. Mendengar ini, Li Qian tertegun sejenak, dan langsung tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di sebuah bar, pria dan wanita, berbagai macam orang, pasti akan menemukan beberapa hal yang tidak biasa, yang memang tidak dapat dihindari. Jadi wajar saja kalau dia sedikit berbau seperti parfum wanita. Namun bagaimana Anda menjelaskannya? Setelah tersenyum kecut, dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya dan berkata, pertama-tama, saya harus mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah berselingkuh. Del. Saat berbicara, Li Qian menyadari ada yang tidak beres, dan nadanya tiba-tiba berubah. Aku pemuda yang sangat sehat, belum menikah dan belum punya pasangan. Memangnya kenapa kalau aku pergi keluar dan menggoda perempuan lain? Dia mengatakannya dengan wajah datar. Sambil berbicara, dia berjalan lurus dan berdiri di depan wanita bersayap itu. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan pola bintang berujung 6 muncul di ujung jarinya. Jangan panggil aku kembali ke ruang penjinakan binatang. Wu Yu langsung bereaksi, tahu apa yang akan dilakukan Li Qian, dan segera mencoba menghentikannya. Namun, Li Qian sama sekali tidak mendengarkannya. Dengan jentikan tangannya, ia memanggil susunan pemanggil. Permukaannya yang seperti cermin, menyerupai riak-riak air, muncul kembali. Li Qian terkekeh, menyaksikan Wu Yu perlahan-lahan, ditelan, ke dalam ruang penjinakan binatang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tepat saat tubuh Wu Yu sudah setengah jalan memasuki ruang penjinakan binatang, karena suatu alasan, Li Qian tiba-tiba punya pikiran dan menamparkan wajahnya. Memukul. Tamparan itu mendarat tepat di bokong Wu Yu yang masih terbuka dan terbalik. Suaranya sangat keras. Setelah pukulan itu, Li Qian tertegun dan berdiri di sana, membeku di tempat dengan tangan terangkat. Dia berdiri di sana, tertegun, selama sekitar 2 menit. Itu. Li Qian hampir menangis, bibirnya gemetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Mengapa saya harus begitu impulsif? Atau mungkin aku harus pergi melihat reaksinya.
Tapi lagi pula, dia mungkin sedang mengumpatku di ruang penjinak binatang sekarang. Setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya. Kita bicarakan nanti saja. Dia tidak akan bertahan lama. Dia akan segera merasa mengantuk dan tertidur. Tebakan Li Qian benar. Sekitar setengah jam kemudian, saat pikiran Li Qian tenggelam ke dalam ruang penjinakan binatang dan melihat Wu Yu, dia memang sedang tertidur. Dia meringkuk, seolah bersembunyi di rahim ibunya, tertidur dengan damai. Entah mengapa, Li Qian memperhatikan wajah wanita bersayap itu selalu berseri-seri, dan dia bertanya-tanya apa yang sedang diimpikannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Qian baru saja membuka pintu ketika dia melihat ibunya, Han Yuying, tepat di ambang pintu. Ibu Han Yuying melirik sekelilingnya dan, tidak melihat Wu Yu, bertanya, di mana Xiao Yuyu? Li Qian dengan santai menjawab, itu di dalam ruang penjinakan binatang. Sang ibu, Han Yuying, tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh, mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Kemarin, aku bertanya padanya, dan meskipun kalian berdua membuat kontrak, dia masih bisa punya anak, hanya saja kemungkinannya agak kecil. Li Qian tercengang mendengarnya. Tanda tanya besar muncul di dahinya. Jadi, pagi-pagi sekali, kau menutup pintu hanya untuk mengatakan satu hal ini. Pada saat ini, Li Qian benar-benar merasakan campuran tawa dan air mata. Bab 479. Menjelang tahun baru Imlek, pagi-pagi sekali, Li Qian dikonfrontasi oleh ibunya yang mengatakan hal yang begitu keterlaluan. Ia merasa mungkin ia tidak akan bisa menikmati tahun baru dengan baik. Dan siapa yang peduli apakah Wu Yu bisa punya anak atau tidak? Yah, orang tuanya cukup khawatir. Singkatnya, Li Qian terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Ternyata Wu Yu diseret ibunya untuk mengobrol tadi malam, dan inilah hasilnya. Mengabaikan omelan ibunya yang keterlaluan, Li Qian langsung pergi ke restoran dan menikmati sarapan lezat. Setelah sarapan, dia melepaskan Wu Yu dari tempat penjinakan binatang. Dilepaskan dari ruang penjinakan binatang buas oleh Li Qian, Wu Yu mendengus dingin, matanya dipenuhi kebencian. Li Qian menyentuh hidungnya dan tersenyum malu. Ia mengakui bahwa apa yang telah ia lakukan agak tidak jujur. Namun jika dipikir-pikir lagi, tamparan yang saya terima tadi malam benar-benar terasa sedikit berbeda. Jika kita mengesampingkan hal lainnya, wanita bersayap ini benar-benar memiliki bentuk tubuh yang hebat. Dia memiliki lekuk tubuh di tempat yang tepat. Sarapan dulu. Menghadapi tatapan penuh kebencian Wu Yu, Li Qian menggumamkan sesuatu dengan rasa bersalah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia lari seolah-olah panik, dan Wu Yu tidak dapat menahan tawa. Tadi malam dia begitu berani, tetapi pagi ini dia pemalu dan takut, seperti anak kecil yang tidak bersalah. Wu Yu masih menganggap Li Qian cukup menarik. Meskipun saat itu adalah tahun baru Imlek, hari ini tidak berbeda bagi Li Qian. Beberapa pemujaan leluhur dan upacara pemujaan surga dapat diikuti hanya dengan mengikuti gerakannya saja. Semua orang lain, terutama orang tuanya, sibuk sekali, tetapi dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Jadi, dialah yang paling bosan di markas. Tanpa ada yang bisa dilakukan dan tanpa bantuan, dia berkeliaran di sekitar markas dan melihat sekelompok kucing berekor 3. Ada sekitar 15 atau 16 kucing berekor 3 ini. Mereka mungkin merupakan evolusi dari kelompok pertama kucing berekor 1 yang dibeli orang tua saya. Hewan peliharaan jenis kucing berekor-ekor cukup istimewa. Evolusi dari 1 ekor menjadi 3 ekor hampir tanpa usaha, dan bahkan metode evolusinya pun sudah diketahui publik. Oleh karena itu, Li Qian sama sekali tidak terkejut bahwa pangkalan tersebut dapat mengembangkan kucing berekor 3 hanya dalam beberapa bulan. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Li Qian mulai berkomunikasi dengan kucing berekor 3 dan kemudian mengajari mereka keterampilan telekinesis. Evolusi kucing berekor 3 berikutnya tidak akan terpisahkan dari keterampilan ini, dan ia harus mempelajarinya cepat atau lambat, jadi lebih baik mempelajarinya lebih awal daripada nanti. Untuk mengajari mereka keterampilan psikis sesegera mungkin, Li Qian tidak hanya menjelaskannya kepada mereka secara pribadi, tetapi juga meminta kucing roh datang untuk memperagakannya. Meskipun kucing lingguang tidak memiliki banyak keterampilan psikisnya telah sempurna, jadi menunjukkannya bukanlah masalah baginya. Saat melihat kucing roh muncul dan merasakan aura superioritas yang terpancar darinya, 15 atau 16 kucing berekor 3 semuanya gemetar ketakutan. Tentu saja, meski meringkuk ketakutan, mereka juga tak kuasa menahan rasa antisipasi. Terpacu oleh pola pikir ini, mereka berlatih lebih giat lagi. Setelah menunjukkan kemampuan psikis, kucing cenayang itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Setelah mengamati sekian lama, apa kau tidak mau berlatih denganku? Begitu kucing lingkuang selesai berbicara, Wu Yu muncul dari balik pohon besar tak jauh dari sana. Mengapa kamu di sini? Tanya Li Qian agak terkejut saat melihat Wu Yu muncul dari balik pohon besar. Mengapa aku tidak boleh ikut? Wu Yu berjalan mendekat sambil tersenyum, matanya mengamati sekeliling. Tatapannya tajam saat ia menatap kucing yang sedang berbicara. Hewan peliharaan macam apa kucing putih besar ini? Kenapa bisa bicara? Maksudku, kenapa kamu tidak bersama ibuku? Li Qian menjelaskan, tetapi kemudian menyadari bahwa ibunya pasti sangat sibuk saat ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Yang itu namanya, kucing roh, dan itu hewan peliharaan baru yang baru saja aku kembangkan.
Wu Yu cukup penasaran, jadi ia mengambil gelang pintar itu dan mulai memindainya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gelang pintar itu tidak menampilkan informasi apapun. Informasiku belum didaftarkan oleh tuanku. Kucing roh itu melihat tindakan Wu Yu dan berkata dengan agak arogan, kau seharusnya tidak bisa memindai apapun. Juga, berhentilah bersikap dramatis, oke. Aku bukan satu-satunya hewan peliharaan yang bisa bicara. Setelah dikritik oleh Ling Guangchat, Wu Yu tidak hanya tidak merasa terganggu, tetapi malah semakin tertarik. Dia menatap Li Qian dan bertanya langsung, Li Qian, aku akan segera mencapai level overload. Begitu aku mencapai level overload, bisakah aku mengontrak kucing putih besar ini? Imut sekali. Mendengar ini, dahi Li Qian berkerut kesal. Ia sangat menghargai kucing roh itu, jadi ia tidak langsung setuju. Sayangnya itu tidak akan berhasil. Jika kau ingin membuat kontrak dengan kucing roh, kau harus mendapatkan persetujuannya. Saat Li Qian selesai berbicara, suara kucing roh terdengar tanpa sopan santun, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kontrak denganku. Jangan bilang kau belum bisa naik ke level overload karena keterbatasan level kekuatan spiritual gurumu. Bahkan jika kau naik ke level overload, pada dasarnya mustahil bagimu untuk membuat kontrak denganku. Kucing bercahaya itu dengan belak-belakan berkata, kau dan aku pada dasarnya sama saja. Saat ini, kau tak lebih dari hewan peliharaan tuanmu. Lagi pula, dari sudut pandang hewan peliharaan, potensimu jauh lebih rendah daripada potensiku. Aku tidak ingin menjadi hewan peliharaan orang lain. Kucing roh berkata dengan arogan, tentu saja, jika kamu benar-benar ingin membuat kontrak denganku, itu bukan hal yang mustahil. Jika kau bisa mengalahkanku di level yang sama, aku akan setuju untuk membuat kontrak denganmu. Oh, aku lupa memberitahumu, atributku berbasis waktu, dan kekuatan tempurku sebenarnya hanya rata-rata, tapi seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapimu. Perkataan Ling Guangmao praktis meremehkan Wu Yu. Li Qian merasa sedikit malu mendengarkan ini. Mendengar ini, Wu Yu tersenyum, tampak tak peduli. Baiklah, kalau begitu setuju. Lagi pula, bukankah kau baru saja bilang ingin aku berlatih kemampuan psikis denganmu? Apa? Kamu khawatir aku akan melampauimu? Sekarang kamu tidak mau mengajariku lagi. Kucing bercahaya itu terkekeh, senyum tipis, hampir seperti senyum manusia, tersungging di bibirnya, aku akan khawatir jika kau melampauiku. Singkatnya, kalau mau belajar, ya belajar saja. Bagi saya, menggembalakan seekor domba dan menggembalakan sekawanan domba sama saja. Kucing cenayang itu setuju, lalu melanjutkan menunjukkan keterampilan, cenayang, itu kepada sekelompok kucing berekor 3 dan bebas khawatir. Li Qian berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Seekor kucing peliharaan mengajari manusia suatu keterampilan, skenario ini sungguh tidak masuk akal. Bab 480. Maka, Wu Yu pun mulai berlatih dengan kucing roh, sementara Li Qian berdiri di samping dan menonton dengan santai. Menurut informasi yang diberikan Dekan Fei kepadanya, hewan peliharaan manusia, seperti Wu Yu, yang memiliki karakteristik manusia dan karakteristik biologis yang luar biasa, memiliki potensi yang tidak terbatas. Secara teori, dia memiliki potensi untuk mempelajari keterampilan apapun, dan kuncinya terletak pada kata bakat. Dalam hal ini, sangat mirip dengan hewan peliharaan non-atribut, dengan batas atas yang sangat tinggi dan batas bawah yang sangat rendah. Selain itu, Dekan Fei juga memberitahu Li Qian bahwa melalui umpan balik evolusi dan peningkatan tingkat kekuatan, dan dengan bantuan transformasi energi yang luar biasa. Tujuan akhir umat manusia sebenarnya adalah bertransformasi menjadi manusia super. Secara teoritis, setelah seseorang mencapai tingkat Roh Kudus, tubuh manusia telah melampaui hal-hal duniawi dan menjadi manusia super. Pada tahap ini, selama seseorang memiliki pemahaman yang cukup tinggi, seseorang seharusnya mampu mempelajari segala macam keterampilan yang luar biasa. Inilah sebabnya mengapa penjinak binatang tingkat suci yang dilihat Li Qian tidak hanya memiliki binatang peliharaannya, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang besar. Bahkan dapat meremukkan hewan piaraan biasa setingkat kaisar, dan jika demikian halnya pada hewan piaraan setingkat Roh Kudus, maka sudah pasti demikian pula pada hewan piaraan setingkat legendaris. Dan sekarang, Wu Yu berada dalam kondisi ini, tidak, lebih tepatnya, dia bahkan lebih baik darinya. Lagi pula, tingkat Roh Kudus adalah fisik luar biasa yang ditempa setelah lahir, sedangkan yang pertama adalah fisik luar biasa yang merupakan bawaan. Oleh karena itu, Li Qian agak berharap apakah Wu Yu dapat mempelajari keterampilan telekinesis, jadi dia menatapnya dengan saksama. Wu Yu, yang sedang menjalani pelatihan mental menurut metode Profesor Ling Guangmao, tiba-tiba melihat sekilas pemandangan ini, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Tiba-tiba, cahaya biru pucat muncul di matanya, lalu tetesan air keluar dari saluran irigasi buatan tidak jauh dari mereka. Aliran air kecil itu melesat maju tanpa henti, mengincar wajah Li Qian. Li Qian tak pernah menyangka akan terjadi seperti ini, dan karena terkejut, wajahnya pun terkena semprotan air kecil itu. Itu tidak terlalu berbahaya atau menghina, tetapi tetap saja mengejutkan Li Qian. Apa ini? Kalau tidak salah, itu pasti kemampuan telekinesis, dan dilihat dari arah datangnya kemampuan telekinesis, kemungkinan besar Wu Yu yang menggunakannya. Sebelumnya, saat menggunakan True Sight, Li Qian dengan jelas melihat bahwa informasi pribadi Wu Yu tidak menyertakan keterampilan Psychic Power.
Sekarang, ia telah menunjukkan keterampilan ini, dan jawabannya jelas, itu adalah sesuatu yang baru saja ia pelajari, sesuatu yang ia pelajari dari kucing roh. Inilah mengapa Li Qian terkejut dan terperanjat. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah menguasai kemampuan telekinesis. Meskipun kekuatannya luar biasa, tetap saja cukup keterlaluan. Tidak diragukan lagi, bakat Wu Yu sungguh menakjubkan. Kau sudah mempelajari kemampuan telekinesis? Tanya Li Qian agak terkejut, mengabaikan noda air di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Wu Yu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah melambaikan tangannya lagi, memanggil tetesan air. Li Qian sedikit terkejut, tapi dia tidak bodoh. Dia sudah pernah tertipu sekali dan tidak akan jatuh ke perangkap yang sama untuk kedua kalinya. Dia memblokir aliran air dengan gerakan horizontal. Bakatmu memang bagus, tapi kau masih jauh dari mengalahkanku. Kucing roh itu berjalan mendekat dengan sikap yang agak arogan. Baiklah, aku sudah mengajarimu semua yang kubisa. Sekarang giliranmu. Sambil berbicara, kucing roh itu bersiap untuk pergi, tetapi Wu Yu dengan cepat menghalangi jalannya. Apa, kau hanya punya satu keahlian? Apa kau takut aku akan mengalahkanmu setelah menguasai lebih banyak keahlian? Hehe. Mendengar ini, kucing roh terkekeh. Aku punya banyak keahlian, tapi sisanya keahlian yang berbasis waktu, yang tidak bisa dipelajari. Setelah berkata demikian, dia lenyap dalam sekejap. Melihat kucing roh itu menghilang dengan sombong, Wu Yu cemberut dengan agak tidak senang. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak tahu caranya. Karena keterampilan tersebut berkaitan dengan waktu, dia benar-benar tidak yakin bisa mempelajarinya. Lumayan, setidaknya dia bukan hewan peliharaan yang tidak berguna lagi. Setelah kucing roh itu pergi, Li Qian tersadar dari keterkejutannya dan berkomentar dengan santai. Mendengar ini, Wu Yu langsung bereaksi seperti kucing liar yang ekornya diinjak, berteriak, apa? Kau benar-benar memperlakukanku seperti hewan peliharaan yang tidak berguna. Tidak lagi pula, kamu sudah mempelajari kemampuan telekinesis. Kata Li Qian santai. Waktu berlalu cepat, dan sekarang sudah hari ke-8 bulan pertama kalender lunar. Secara keseluruhan, Li Qian mengalami tahun yang relatif nyaman. Dengan bergabungnya Wu Yu, basisnya menjadi jauh lebih hidup. Bakat Wu Yu memang agak tak terduga. Dalam waktu kurang dari 10 hari, selain skill, kekuatan psikis, yang ia pelajari dari kucing lingguang, ia juga mempelajari skill baru, Gale Slash. Mungkin karena ia merupakan ras bersayap, ia tampaknya memiliki ketertarikan bawaan pada elemen yang berhubungan dengan angin. Setelah menguasai, Gale Slash, tingkat kemahirannya juga meningkat pesat, bahkan melampaui kekuatan psikis, dan maju ke tingkat mahir. Setelah menikmati sebagian besar liburan musim panas dengan tenang, Li Qian harus pergi hari ini. Tanggal pembukaan sekolah adalah hari ke-16 bulan pertama penanggalan lunar, tetapi sebelum kembali ke sekolah, Li Qian memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu dia harus berangkat pagi-pagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Li Qian menaiki minivan yang dikemudikan oleh Tuan Han ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi di kota Lingshui. Di dalam mobil, Li Qian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Wu Yu, apa yang baru saja kamu dan ibuku bisikkan? Jangan ikut campur urusan wanita." Mendengar ini, wajah Wu Yu langsung memerah, dan dia menegur pelan. Li Qian benar-benar bingung. Ada apa ini? Dia hanya bertanya. Mengapa Anda bereaksi begitu keras? Mobil itu melaju kencang dan segera tiba di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di kota Lingshui. Setelah turun dari mobil, Li Qian tidak membuang waktu untuk mengkomunikasikan kontrak dan bersiap untuk menempatkan Wu Yu ke dalam Bistaming Space. Melihat ini, Wu Yu langsung bertanya, apa yang kamu lakukan? Li Qian berkata dengan tenang, tentu saja aku akan menempatkanmu di ruang penjinakan binatang, kalau tidak, aku harus membeli tiket kereta api berkecepatan tinggi tambahan. Jangan masukkan aku ke ruang penjinakan binatang. Aku ingin tetap di luar. Mendengar ini, wajah cantik Wu Yu langsung memucat. Dengan kekayaanmu, apa kau benar-benar peduli dengan satu tiket kereta cepat yang lebih banyak atau lebih sedikit? Li Qian mengangkat bahu. Satu tiket memang bukan masalah besar, tapi bukankah menyenangkan bisa naik gratis? Kenapa tidak dicoba saja? Tidak, setidaknya tidak untuk perjalanan ini. Wu Yu berkata dengan tegas, aku tidak ingin tinggal di ruang penjinakan binatang. Li Qian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu kita bisa melewatkan bagian perjalanan ini. Tapi begitu sampai di kota Yunlan, kita harus memasuki ruang penjinakan binatang dan menggunakan susunan teleportasi, yang cukup mahal. Bersambung.